Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kasus Waalaikumsalam pertama, warahmatullahi wabarakatuh. sebagai coach Usep Syahbudin, coach Lita, dan pengamat Bu Teti. Pada kasus ini, Bu Lita memahami dirinya bisa menjadi teladan bahkan menerapkan disiplin belajar di lingkungan sekolahnya. Tapi di samping itu, Bu Lita merasa tidak berhasil dalam menerapkan disiplin belajarnya dikarenakan banyak siswa yang tidak disiplin dan hal ini disebabkan rekan sejawatnya yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Lita. Di sini timbul tujuan umum di mana ada coach dan coach C menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Tangga Bu Lita. Maaf Pak Usep, bolehkah minta waktunya sebentar? Oh, iya nggak apa-apa Bu. Memang ada apa Bu? Begini Pak, mohon maaf bila saya mengganggu waktu Bapak. Oh tidak Bu, Murid, tidak. ya terima kasih. Murid di sekolah saya tidak disiplin Pak. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Tapi kenyataannya murid tetap melanggar peraturan sekolah dan saya rasa saya tidak berhasil dalam menerapkan disiplin belajar. Oh gitu ya Bu. Maaf Bu, ya, saya mau bertanya lagi. Sebenarnya apa yang membuat Ibu merasa bahwa apa yang dilakukan Ibu tidak berhasil? Gini ya, semenjak saya masuk CGP, saya menerapkan peraturan kelas atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk menjadikan disiplin anak lebih baik pada di sekolah. Tetapi masih banyak anak tidak disiplin dikarenakan hanya saya yang menerapkan disiplin, sedangkan teman sejawat tidak melakukannya. Oh begitu ya Bu. Ibu telah melakukan yang terbaik. Dalam artian Ibu telah menerapkan disiplin pembelajaran pada anak. Selanjutnya, bagaimana yang dilakukan Ibu terhadap teman sejawat yang tidak disiplin? Bu? Sebenarnya saya telah berkolaborasi, Pak. Hanya kendalanya saya kurang percaya diri. Apalagi melihat kepala sekolah saya yang beliau juga sama, tidak percaya diri untuk melakukan kolaborasi dengan yang lainnya. Ya, hambatan yang beliau rasakan adalah ya memang beliau merasa tidak bisa memberikan penekanan kepada guru-guru, sedangkan beliau tidak bisa memberikan insentif yang lebih baik seperti itu. Oh gitu ya Bu. Jadi ada ketidakpercayaan di dalam diri Ibu dan diri Bapak Kepala Sekolah. Bisa dijelaskan ketidakpercayaannya seperti gimana Bu gitu? Ya seperti tadi Pak, kalau kepala sekolah itu nggak bisa gitu menekan para guru karena beliau itu merasa belum pantas memberikan hal yang sepantasnya bagi guru-guru di sekolah kami. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ibu dalam berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dengan teman sejawat Ibu? Untuk menerapkan disiplin di sekolah, saya akan mengajak teman sejawat dan kepala sekolah membuat keyakinan sekolah yang nantinya mungkin akan baik mungkin ya Pak kalau disepakati bersama. Jadi kan kalau keyakinan bersama itu peraturan dari diri kita diikuti oleh kita, apakah itu akan memungkinkan Pak jika saya terapkan seperti itu? Bagus Bu. Kapan itu akan dilakukan Ibu? Nanti Pak mungkin di semester ini secepatnya karena kan memang dibutuhkan akreditasi katanya kalau nggak salah kesepakatan sekolah juga ini dibutuhkan dalam akreditasi jadi mungkin secepatnya Pak saya akan melakukannya. Bagus Bu. Ternyata rencana yang akan dilakukan Ibu itu adalah menggali pengalaman Ibu selama ini. Terus apakah Ibu sekarang sudah merasa percaya diri untuk menerapkan disiplin bersama kepala sekolah dan teman sejawat? Insya Allah Pak, sekarang saya lebih percaya diri untuk menerapkan disiplin di sekolah secara bersama-sama, berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah lainnya. Mantap Bu. Semoga dalam persiapan kolaborasi berjalan dengan lancar dan nantinya Ibu betul-betul siap untuk berkolaborasi. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap rencana itu? Komitmen saya untuk persiapan kolaborasi ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh Pak.
bagaimana cara menyampaikan maksud saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa menerapkan disiplin pada siswa di sekolah dan juga pada rekan-rekan sejawat. Sangat setuju sekali Bu. Komitmen Ibu itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan Ibu percaya diri, kepala sekolah percaya diri, dan sukses menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih atas Sama-sama bimbingannya. Ibu. Semoga ini Semoga bermanfaat ya Pak buat kita berdua. Ya. Amin, amin, amin Ibu. Mudah-mudahan semua warga sekolah disiplin dengan tindakan Ibu selama ini. Amin. Amin. Ya, Bu. Itu yang menjadi coachnya ya, Pak Usep jadi coachnya. Silakan. Ya, langsung aja ya. Siap, Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak Usep, kabarnya hari ini Damang? Bu? Alhamdulillah Ibu. Iya. Ibu Kumaha lagi Pak Usep, ngapain, keluarga sehat? Alhamdulillah Ibu. Iya. Ibu Gimana, sekarang Pak lagi Usep? ngapain? Ibu lagi Oh. ngapain Ibu? Ini Pak, kebetulan di rumah teh lagi pada ngumpul ya teman-teman dari sekolah. Kita kan besok mau ada peringatan hari ulang tahun sekolah. Jadi lagi masak-masak nih di rumah saya nih, lagi banyakan kebetulan. Ya Ibu. Ya, gimana, Pak ada Usep? waktunya Bu. Maaf Ibu, ada waktunya nggak? Iya. Saya mau mengutarakan selama ini yang ada di dalam diri saya, di dalam hati saya Ibu. Oh, iya begitu ya Pak. Oh iya, silahkan Pak. Boleh, Gini, Bu. saya ada waktu, kebetulan ini lagi istirahat dulu Pak. Jadi silahkan Pak Usep, kalau ada unek-unek atau ada permasalahan dari Pak Usep, mangga. Gini Bu, semenjak jadi CGP, saya pernah melakukan untuk keyakinan kelas. Jadi pada semester 2 saya membuat kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu ditempel di ruangan kelas. Oh, alhamdulillah ya. Tapi Bu, Iya. setelahnya ada keyakinan kelas, siswa itu sama seperti yang dulunya, dalam artian siswa selalu melanggar apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu, Bu. Ya. Terus selama ini yang Pak Usep rasakan apa setelah melaksanakan keyakinan kelas? Sebelum dan setelahnya ada perbedaan nggak Pak Usep? Sebelumnya saya percaya diri bahwa dengan keyakinan kelas siswa bisa disiplin. Tetapi setelah melakukan aturan-aturan kelas, banyak siswa yang melanggar daripada aturan-aturan kelas. Contohnya gini Bu, misalkan dalam aturan kelas siswa nggak boleh rambutnya panjang, tapi masih ada siswa yang rambutnya panjang. Kemudian misalkan di dalam aturan kelas siswa nggak boleh mengeluarkan baju, tapi ada siswa yang mengeluarkan baju. Iya, tetap aja ya Pak, pasti selalu ada. Nah, kira-kira apa rencana Pak Usep untuk untuk mengatasi permasalahan ini? Selama ini masalahnya Bu, jadi yang menerapkan keyakinan kelas itu hanya saya sebagai wali kelas, jadi di kelas saya aja. Iya. Sedangkan kelas-kelas yang lain tidak menerapkan keyakinan kelas. Nah, mungkin ini akibatnya siswa melihat kelas lain atau siswa lain sehingga mereka bukan berontak ya, melanggar aturan-aturan kelas karena udah terbiasa. Nah, saya ingin melakukan berkolaborasi dengan wali kelas yang lain. Jadi bukan hanya kelas saya yang menerapkan keyakinan kelas, tapi semua wali kelas menerapkan keyakinan kelas. Itu Bu. Iya. Iya, Pak Usep, kalau misalnya kita sendirian aja ya, tidak yang lain tidak melaksanakan apa yang seperti kita laksanakan, tetap saja ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Usep laksanakan? Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, jadi ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian ngobrol dengan guru kelas yang lain. Saya akan mengadakan rapat kecil, jadi bagaimana supaya guru atau wali kelas yang lain menerapkan keyakinan kelas seperti ada yang
kelas yang diwakili oleh saya gitu Bu. Jadi selama ini belum nampak adanya keyakinan kelas di kelas-kelas yang lain. Jadi Iya, komitmen saya ingin semua komponen yang ada guru, khususnya wali kelas, mempunyai keyakinan kelas atau aturan kelas yang disepakati bersama murid-muridnya. iya. Itu Bu. Nah, Pak Usep, saya mau tanya, kira-kira ini rencana Pak Usep akan dilaksanakan kapan ya? Semester awal Bu. Karena sekarang kan ini ada apa? Sebentar lagi ujian Iya, kelas 9 itu iya, sebentar lagi ujian. Mungkin untuk langkah selanjutnya semester awal yang akan datang tahun pelajaran 2023-2024 saya akan bukan menyelenggarakan menyampaikan maksud saya kepada kepala sekolah supaya mengadakan rapat iya, yang mengadakan keyakinan kelas itu bukan hanya satu orang CGP tapi semua wali kelas yang ada di sekolah SMP 3 Bayongbong. Itu Bu. iya. Nah, itu ya Komitmen. Pak Usep ya, semoga kolaborasinya bisa berjalan dengan lancar, Amin Bu, semoga amin. permasalahan Pak Usep bisa teratasi. Sekarang bagaimana Terima kasih Bu. perasaannya Pak Usep? Ngomplong Bu. Alhamdulillah. Selama ini permasalahan itu saya pendam di benak saya sendiri Bu. Ya, Bahkan marahnya ya aduh kenapa? sampai marah. Iya, marah pada Iya, diri sendiri kenapa tidak oh bisa gitu. mendisiplinkan anak gitu walaupun keyakinan kelas itu telah dibuat. Terima kasih Ibu Iya, atas iya waktunya. Pak Usep Karena ya, mangga komitmen mangga mangga. itu Ya, bukan hanya saya, semoga beberapa eh, coaching ini tidak hanya di sini saja Pak Usep ya. iya Eh, siap Ibu. iya, di lain waktu kita bisa melaksanakan coaching ini secara intens sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita khususnya di kelas bisa terselesaikan dan solusinya bisa kita dapatkan ya Pak Usep ya. Iya Ibu. Ya, Terima kasih Ibu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hebat. Alhamdulillah.